Salam sejahtera dalam Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 15 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahannya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah keluarga yang rutin kami lakukan setiap hari Rabu malam. Sekalipun ibadah ini hanya bersifat daring, kiranya Engkau berkenan dalam ibadah kami ini. Terimalah doa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah permintaan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bermazmur yang diambil dari Mazmur 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Umat dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya.
Jemaat, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di rumah kami masing-masing dalam ibadah keluarga yang bersifat daring ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mencerna dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan pada kehidupan bersama pandemi COVID-19 sekarang ini adalah hal yang gampang-gampang susah. Kita bisa saja mengucap syukur ketika kita mendapat sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Baik bertambah usia, mendapat jabatan, ataupun mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Pasti kita akan cepat untuk mengucap syukur. Tetapi mampukah kita mengucap syukur ketika kita mengalami hal yang sulit? Entah itu masalah pergumulan hidup, mengalami sakit penyakit, ataupun hal-hal lain yang tidak menyenangkan. Firman Tuhan saat ini menyapa kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Tentunya kita mendengar ungkapan dalam segala hal berarti di dalamnya ada unsur susah maupun senang, ada unsur suka maupun duka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, ucapan syukur adalah kehendak Allah. Seperti firman yang kita baca, Allah menghendaki selalu ada ucapan syukur keluar dari hati kita. Mengucap syukur harus menjadi trademark bagi anak-anak Tuhan dan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dengan mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Yang kedua, mengucap syukur haruslah dalam keadaan apapun atau dalam segala keadaan. Ucapan syukur harus keluar dari hati kita baik waktu senang maupun susah. Ucapan syukur sering keluar secara alami saat kita mendapatkan kenikmatan berkat dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap mengucap syukur saat kita tidak dalam keadaan dapat bersyukur. Pada saat waktu kita menghadapi kesulitan maupun di dalam menghadapi persoalan hidup. Orang yang tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Dan sebaiknya orang yang tidak tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk tidak puas dan sebagainya. Dalam hidup ini ada banyak hal yang patut kita syukuri, maka tidaklah berlebihan bila firman Tuhan meminta kita untuk bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan, karena kekayaan tidak dapat memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Begitu pula dengan jabatan. Tapi kunci kebahagiaan adalah selama kita mampu mensyukuri hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Bersyukur dan berpikir positif dapat membawa pengaruh yang baik bagi kesehatan. Yang ketiga, ucapan syukur itu adalah manifestasi iman atau perwujudan iman. Seperti yang disampaikan
dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 106 ayat 1 dan Mazmur 136 ayat 1. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami, kebaikan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sesuai janji Tuhan. Yang keempat, orang yang bersyukur itu adalah memuliakan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 50 ayat 23. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai atau berterima kasih atas berkat-berkat yang ia terima dari Tuhan. Dalam kata terima kasih mengandung pengertian kita menghargai karena kita mendapat kasih. Bersyukur menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima adalah kasih karunia Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan ucapan syukur dari hati kita. Karena itu teruslah mengucap syukur sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan bertanya bagaimana mungkin kita mengucap syukur sedangkan hidup kita dalam keadaan menghadapi pergumulan atau ada masalah yang begitu berat dan hal-hal lain. Jadi bagaimana kita seharusnya mengucap syukur? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita perlu ingat dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang harus disyukuri. Karena seberat apapun hari yang kita lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal yang untuk kita syukuri. Mengucap syukurlah karena Tuhan masih memberikan nafas hidup dari udara bebas yang bisa kita hirup dan kita rasakan sampai detik ini. Karena banyak orang yang membutuhkan oksigen murni hanya untuk bisa bernafas. Mengucap syukur ketika kita masih bisa makan walaupun menunya bermacam-macam. Jadi apapun menunya kita harus mengucap syukur karena kita masih bisa makan. Karena banyak orang di sekitar kita sulit untuk mendapatkan makanan. Ketika kita masih memiliki tempat untuk berlindung dari panas dan hujan, kita harus mengucap syukur. Karena di luar sana banyak orang yang tidak bisa tinggal di rumah. Mereka tidur di emperan. Bahkan di negara Amerika, negara yang maju sekalipun, banyak orang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di dalam tenda-tenda di depan rumah-rumah, atau di depan toko-toko, atau di kebun-kebun. Untuk itu kita harus menyadarkan diri bahwa semua yang kita terima adalah kasih karunia Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan ucapan syukur dari hati kita. Kita juga harus mengucap syukur karena kita masih diberikan kesehatan, sementara banyak orang yang meninggal karena kena penyakit, terutama pada keadaan pandemik sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberat apapun masalah pergumulan kita, selalu ada hal untuk disyukuri. Hal-hal yang baik dan atau buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, suka atau duka, adalah warna-warni dalam kehidupan manusia. Tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan. Karena satu hal yang seharusnya menguatkan kita adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang disebutkan di dalam Roma 8 ayat 28. Karena itu tetaplah mengucap syukur apapun keadaannya. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhan
disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kembali kami ucap syukur padamu ya Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana kami Engkau ajarkan untuk mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu sesuai firman yang kami dengar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, terutama di Indonesia dan terutama dalam gereja Samaria ini. Kiranya Engkau menyertai gereja Samaria ini agar menjadi gereja yang boleh menjadi panutan di dalam kami melakukan ibadah kepada-Mu ya Tuhan. Sertai seluruh presbiter maupun pendeta yang bertugas dalam melakukan pelayanan di gereja-Mu ini. Ya Tuhan, mampukan kami senantiasa untuk boleh melaksanakan tugas kami dengan baik, boleh melakukan kehidupan kami dengan pergumulan kami masing-masing, keluarga per keluarga, sehingga kami boleh melaksanakan seluruh kehidupan kami dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dan boleh menjaga kesehatan sesuai yang dikehendaki oleh keadaan saat ini, di mana kami dihimbau untuk melakukan protokol kesehatan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk boleh survive dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga mengharapkan kepada-Mu ya Tuhan agar Engkau segera menghilangkan pandemi ini dari seluruh dunia, sehingga kami boleh kembali dalam kehidupan kami yang normal seperti hari-hari sebelumnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, terutama konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang telah terjadi dengan waktu yang lama dan sulit untuk terselesaikan. Kiranya Engkau mau campur tangan untuk membuka hati dan pikiran mereka yang berkonflik, agar mereka boleh hidup berdampingan dengan baik, sehingga tercapai perdamaian di seluruh dunia. Ya Tuhan, masih banyak yang kami inginkan dari-Mu di dalam kami menghadapi kehidupan ini, namun kami tahu bahwa kami akan mendapatkan keterbatasan yang hanya Engkau yang menentukannya ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah permintaan kami. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan kepadamu hanya dengan perantaraan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur menaikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur menaikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan bagi kehidupan kita di gereja Samaria ini. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Kau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.